Selamat pagi dan shalom untuk Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kami segenap Majelis GKJW Jemaat Mojowarno mengucapkan salam sehat, sentosa, dan selamat beribadah. Meskipun ibadah yang kita bangun pada pagi hari ini di rumah masing-masing atau dengan sekelompok kecil saja, semoga tidak menjadi halangan untuk kita tetap beribadah dan memuji nama Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Marilah kita merayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang sudah bangkit juga sudah menjumpai setiap kita. Pujilah Dia yang telah bangkit. Sembahlah Dia yang hidup kini dan selama-lamanya. Marilah Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, kita satukan hati dan kita menyiapkan hati untuk kita masuk di dalam ibadah minggu ini. Jemaat disilahkan untuk berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dari kidung pelengkap kidung jemaat nomor 2. Kita nyanyikan bait pertama dengan 2 kali bernyanyi.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita memasuki dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita dengan mengambil saat teduh, seraya kita mengungkapkan pengakuan kita yang demikian. Sumber kekuatan dan pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang selalu memelihara ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, damai dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema ibadah yang melandasi ibadah kita pada minggu hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai 4. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai 4 menyatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita amat sangat bersyukur karena kebangkitannya telah membawa hidup dan pengharapan baru bagi kita sekalian. Dalam nats bacaan kita, Rasul Petrus menegaskan bahwa jaminan keselamatan dari Kristus yang telah bangkit sungguhlah berharga, lebih berharga daripada emas, dan merupakan suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang abadi, tersimpan di surga bagi kita umatnya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita umatnya pada hari Minggu ini diajak untuk bersama-sama menghayati dan belajar untuk memiliki hidup berlandaskan iman, pengharapan, dan kasih, meskipun di dalam situasi penderitaan ini. Mari Bapak Ibu, kita sambut tema ibadah kita dengan bersama-sama memuji hari Minggu, hari yang mulia. Yeah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan atas dosa dan salah yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur berkat pertolongan dan penyertaan-Mu dalam hidup ini. Engkau masih memberikan keselamatan dan perlindungan kepada kami di tengah-tengah suasana yang tidak banyak memiliki pengharapan ini. Tuhan telah menumbuhkan kepada kami semua untuk datang kepadamu. Ketika kami datang kepadamu tidak membawa kebaikan kesucian diri, tetapi kami membawa segala dosa dan salah yang telah kami lakukan melalui kehidupan sehari-hari. Dengan kerendahan hati kami mengakui, seraya kami memohon kepadamu, ampunilah dosa dan salah kami, agar kami semua boleh layak datang kepadamu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan pengampunan kepada kami. Biarkanlah pengampunan yang sudah kami terima dapat kami nyatakan dalam hidup sehari-hari. Kami serahkan doa pengakuan dan penyesalan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Allah Maha Kasih, Ia senantiasa menyediakan pengampunan bagi setiap orang yang mau mengakui dan menyesali segala dosa dan salahnya. Ada kesaksian firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10 merupakan berita anugerah. Terimalah berita anugerah dan jemaat kami undang berdiri. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian berita anugerah dengan penuh sukacita. Berita pengampunan yang sudah kita terima, mari kita ungkapkan melalui pujian Kidung Jemaat 395. Mari dinyanyikan bait 1 dan 2.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-31. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala keluhuran dan kemuliaan, segala sembah dan puji hanyalah bagi Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Ya Allah, saat ini kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan serta berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hingga saat ini Tuhan, kami semua dalam keadaan selamat dan tak kurang suatu apapun. Ini semua oleh karena kasih setia Tuhan pada kami semua. Sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, pada minggu pagi ini kami bersama-sama membangun ibadah untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami terima saat ini dapat menjadi berkat bagi kami semua dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkatilah Bapak Pendeta Muryo Jayadi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah apa yang akan tersampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Amin. Bacaan terambil dari Injil Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan 31. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa
telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Demikian bacaan Alkitab. Adalah berbahagia bagi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya. Lebih bahagia mereka yang melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu dan salam sehat sentosa dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang ada di rumah. Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, dijauhkan dari virus corona, dan berkat Tuhan diberikan kepada setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan adik-adik serta anak-anakku yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan, sudah 5 minggu ini kita melaksanakan ibadah di rumah saja. Dengan beribadah di rumah dan beraktivitas di luar menggunakan masker, menjaga kesehatan tubuh, menjaga jarak dengan teman saudara yang lain, berarti kita semua ikut terlibat menjadi pahlawan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dampak penyebaran virus corona yang merambah seluruh dunia ini makin lama makin dirasakan oleh setiap manusia, baik berdampak dalam bidang ekonomi, dalam keamanan, dalam kesehatan, dalam ketertiban keamanan masyarakat,
Bahkan juga di bidang pendidikan pun semakin terasa. Di bidang keagamaan sekalipun juga mengalami dampak karena penyebaran virus corona tersebut. Dan dampak tersebut bisa menjadikan manusia mendapatkan kesulitan. Bahkan manusia akan merasa hatinya galau, hatinya putus asa, ketakutan, bahkan kehilangan harapan. Dalam keadaan yang demikian, apa yang bisa kita lakukan? Ada sebuah pernyataan yang bisa menguatkan kita dalam menghadapi kesulitan tersebut, yaitu pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Ibu kita Kartini, yang mengatakan, terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Ya, inilah sebuah pernyataan, jangan sampai lupa bahwa dalam segala sesuatu keadaan yang tidak baik maupun dalam keadaan yang kurang baik masih bisa kita perbaiki. Dan segala sesuatu yang ada harus kita maknai, asal kita semua mau membuka diri kita. Kita percaya bahwa dalam segala kesulitan yang sedang kita hadapi, yang melanda seluruh dunia ini, pasti akan dapat kita perbaiki, karena Tuhan ada di tengah-tengahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah dua murid Yesus, Simon dan Kleopas, yang kembali ke Emmaus merupakan contoh nyata bahwa segala kekhawatiran, kegalauan, kesulitan yang sedang dihadapi akan bisa berubah dan akan bisa diperbaiki dalam diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan harapan, sebab apa yang mereka impikan tentang Yesus itu ternyata endingnya adalah pahit dalam pikiran dan hatinya, bahkan pahit dalam imannya. Yesus yang didamba-dambakan wafat di salib. Kematian Yesus tidak mudah diterima oleh para murid. Kemudian mereka bergumul, mereka merasakan bahwa kematian Yesus itu seakan-akan membuat segala sesuatu dan usaha mereka semuanya sia-sia, tidak ada gunanya sama sekali. Karena Dia yang diidam-idamkan, karena Dia yang diidolakan, tetapi berakhir dengan kematian. Pikiran Simon dan Kleopas dikacaukan oleh dua kebenaran yang real. Kebenaran yang pertama adalah orang mati tidak mungkin bangkit. Sebuah kenyataan. Kebenaran inilah yang terbangun atas dasar pengalaman, karena selama hidup mereka, Kleopas maupun Simon, tidak pernah sekalipun melihat bahwa ada orang yang pernah mati kemudian hidup kembali. Belum pernah ada dia menjumpainya, kecuali Lazarus. Yang kedua, Yesus telah bangkit dari kematian. Makam tempat Yesus dikuburkan dalam keadaan yang kosong. Mayat Yesus tidak ada di situ. Dua kenyataan itu sama-sama mengandung kebenaran. Yesus mati, benar. Yesus tidak berada dalam kubur adalah sebuah kebenaran. Inilah yang melahirkan kebingungan. Dalam perjalanan Simon dan Kleopas menuju Emmaus, yang dipercakapkan, yang didiskusikan adalah dua kebenaran ini. Lalu apa yang membuat mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman? Karena kegalauan ini, karena keputusasaan itulah mereka berdua mengambil keputusan kembali ke tempat semula, kembali kepada pekerjaan semula. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kebingungan,
perjalanan ke Emmaus itu, tiba-tiba datanglah seorang asing yang mendekat, berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka. Anehnya, orang asing ini kemudian menerangkan tentang tokoh yang sedang Simon dan Kleopas percakapkan tersebut. Ia harus mati dan memenuhi nubuat para nabi-nabi, supaya manusia seluruh dunia ini diselamatkan. Begitu kata orang asing yang datang nimbrung dalam sebuah diskusi berada dalam perjalanan. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Orang asing ini menegaskan suatu pertanyaan sekaligus menegaskan keyakinan Simon dan Kleopas yang sedang galau dalam hati dan pikirannya itu. Setelah sampai di gerbang Emmaus, mereka menahan orang asing itu supaya tinggal bersama-sama dengan mereka, karena hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu ketika orang tersebut masuklah orang asing dan bersama-sama dengan mereka, mereka duduk bersama-sama dengan orang asing itu dan makan bersama. Ketika duduk makan bersama, orang asing itu mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta mengucapkan berkat, dan roti yang sudah dipecah-pecahkan tadi dibagi-bagikan kepada mereka. Simon dan Kleopas dengan peristiwa itu menjadi ingat akan peristiwa sebelumnya kematian Yesus, dan keduanya sadar siapa sebenarnya orang asing itu. Siapa orang itu yang disisihkan, orang yang tidak diperhatikan, orang yang diacuhkan oleh kedua orang ini? Orang asing tersebut ternyata Yesus yang telah mati dan bangkit seperti yang telah dikatakannya kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita adalah sebuah perjalanan dari waktu ke waktu. Kehidupan kita adalah sebuah maksud dari rencana satu ke rencana yang lain. Kehidupan kita ini pun juga dari kekecewaan menuju pada sebuah harapan. Perjalanan hidup kita dari keputusasaan menuju kepada keteguhan. Dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita menjadi orang yang cemas. Dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita menjadi orang yang bingung, galau, dalam banyak hal. Dengan maksud yang baik dan dengan rencana yang tulus serta murni, dalam perjalanan hidup kita seringkali yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Siapapun orangnya, ketika apa yang menjadi harapannya tidak sama dengan apa yang menjadi kenyataannya, pasti orang akan kecewa. Pasti orang akan merasa khawatir dan cemas. Kenapa hal ini terjadi pada diri kita? Dan kita pada akhirnya adalah seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Ketika kondisi kita seperti itu, karena tidak tahu harus bagaimana. Semuanya sudah dirancang dengan baik, semuanya sudah direncanakan dengan tertata, namun kenyataannya tidak sama dengan apa yang dihadapi. Segala rencana yang indah menjadi buyar dan ambyar oleh sebab yang tidak kita duga itu terjadi dan dialami. Bapak Ibu, ada dua skema dari kisah perjalanan Emmaus ini. Yang pertama adalah pengalaman putus asa, pengalaman kecewa. Dan yang kedua adalah pengalaman diteguhkan, ditemani. Dua pengalaman itulah yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita. Pengalaman putus asa. Pasti di antara kita punya pengalaman kecewa. Entah
apa sebabnya. Mungkin bisa jadi ditinggal oleh kekasihnya, dikhianati oleh kekasihnya, atau bisa jadi akan mengadakan pesta pora kemudian batal karena keadaan. Atau kita mau menanam padi, kemudian kita tidak bisa menjalankan dan menanam padi dengan baik. Tentu masih banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami yang bisa menjadikan kita berada dalam sebuah kekecewaan itu. Apakah pengalaman-pengalaman itu menjadikan diri Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi terpuruk? Apakah pengalaman-pengalaman itu bisa menjadikan Bapak Ibu semakin lebih kecewa dan putus asa? Bila kita berada dalam titik itu, apakah pengalaman itu bisa menjadikan kita memaknai? Tetapi mari kita bersama-sama melihat perjalanan Simon dan Kleopas ketika berada di Emmaus. Ia tidak berhenti pada kekecewaan. Dia tidak berhenti pada pergumulan yang berat. Dia tidak berhenti pada keputusasaan dan kekecewaan. Tetapi perjalanan mereka berhenti pada keteguhan dan kesukacitaan. Karena dalam perjalanan itu bertemu dengan Yesus yang bangkit. Yang kedua adalah kita bisa menggali pengalaman yang diteguhkan tadi. Siapakah orang yang hadir meneguhkan kita? Banyak cara yang dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan manusia ketika manusia berada dalam kekecewaan dan keputusasaan. Yang penting adalah bagaimana keterbukaan hati agar bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam berbagai cara yang bisa ditempuh, yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Jika ada keterbukaan hati sebagai syaratnya, sudahkah kita semua membuka hati kita, melihat anugerah yang sudah diberikan kepada kita semua, atau sebaliknya, dengan egoisme kita membuat kita tidak mampu untuk bisa menerima anugerah keteguhan yang ditawarkan melalui orang-orang yang dicintai kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka hati kita. Tuhan Yesus mengundang kita untuk berjalan bersama-sama dalam lika-liku hidup ini. Tuhan ingin mendampingi kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Semoga melalui renungan ini menjadi inspirasi bagi kita agar dapat meneguhkan iman kita dalam menghadapi situasi sulit saat ini, dengan senantiasa membuka diri, menyambut dan menerima kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Tuhan senantiasa melindungi, memberkati dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan penuh sukacita mari kita mengamini sabda firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama dengan memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 194. Mari kita nyanyikan bait 1 dan 3.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama umat percaya di seluruh bumi ini kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan saudara dipersilakan untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Persembahan ini sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan karena berkat-Nya selalu baru di dalam kehidupan kita. Sebagai landasan di dalam kita mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Berdasarkan firman ini, mari kita mengumpulkan persembahan dengan kita memuji dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Kita pujikan bait pertama, 2, dan 3. Dengan rela hatimu, jangan
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama dalam suasana kehidupan yang sedemikian ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita mohon kekuatan dan penyertaan dalam menjalani kehidupan yang akan kita jalani. Persembahan yang sudah kita kumpulkan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Di akhir doa syafaat akan kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa Kami dalam kidung kontekstual nomor 143. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam surga, sumber berkat kasih karunia dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Engkau telah hadir menyapa kami melalui firman-Mu. Ajarkan kepada kami dalam menjalani hidup ini penuh dengan tantangan, kekecewaan, keputusasaan. Tetapi kuatkan dan mampukan kami bahwa di tengah-tengah situasi apapun, kehadiran-Mu akan meneguhkan kami. Oleh karena itu, sekalipun kami berada dalam suasana yang penuh dengan kesulitan berkaitan dengan mewabahnya virus corona yang sedang berjalan, yang sedang merambah ke seluruh dunia ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarkanlah firman Tuhan tetap kami jalankan dalam hidup ini, sekalipun kami mengalami kesulitan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Engkau menempatkan dalam hati kami agar pengalaman Simon dan Kleopas menjadikan kami semakin lebih teguh dalam menjalani hidup yang akan kami lakukan. Kami juga memohon pertolongan kepadamu ya Tuhan bagi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kiranya Bapa memberikan kekuatan dan keteguhan, memberikan perlindungan dan keselamatan bagi para pemikir maupun praktisi dalam memutus mata rantai, mulai dari perawat, dokter, dan pembantu perawat, dan tindakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari keamanan, Polri maupun TNI. Semuanya kami serahkan kepadamu, agar semuanya itu dapat Engkau pakai sebagai alat untuk dapat mencegah menyebarnya virus corona di seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan, kami juga memohon perlindungan kepada Engkau dalam menjalankan tugas panggilan dan kegiatan-kegiatan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Ketika kami berada dalam suasana yang sedemikian itu, tentu secara manusiawi seringkali kami mengalami putus asa, kami mengalami kegalauan, kami mengalami kebingungan. Tetapi kami percaya di tengah-tengah situasi apapun, Engkau berkenan hadir, memberikan semangat, bahkan menguatkan kami, meneguhkan kami di tengah-tengah penderitaan yang sedang kami alami. Kami percaya kiranya Engkau sendirilah yang akan menuntun dan menyertai gereja-Mu yang ada dalam dunia ini. Kami juga berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami penderitaan karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang berada di rumah. Saudara kami yang terjangkit virus corona, yang berada dalam karantina maupun yang berada dalam proses penyembuhannya, kiranya Bapa memberikan berkat perlindungan dan pertolongan kepada dokter maupun perawat, rumah sakit yang telah Tuhan tunjuk untuk memberikan pendampingan bahkan mengobati, sehingga saudara kami terhindar dari virus yang sedang menimpa dalam tubuhnya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang kehilangan pekerjaannya akibat dari virus yang sedang berkembang ini, yang saat ini sedang mengalami kekurangan. Kiranya Bapa menambahkan kecukupan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Engkau menumbuhkan pengharapannya. Tuhan senantiasa datang tepat pada waktunya. Kami juga bersuka cita sekalipun kami berada
dalam suasana yang memprihatinkan. Berkat kuasa-Mu senantiasa Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Biarkanlah Tuhan menambahkan hikmat dalam menerima berkat Tuhan ini, agar saudara kami yang berulang tahun boleh merasakan anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, pemerintahan negara bangsa kami Indonesia, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada pemerintahan desa kami. Kiranya Bapa selalu menaungi dan melindungi kami, agar kami sebagai warga negara dapat menjadi warga negara yang baik, menyatakan dan mewujudkan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Bapa menyucikan agar persembahan tersebut berguna bagi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kiranya perlindungan dan penyertaan-Mu ada, agar virus corona ini segera berlalu. Oleh karena kuasa Tuhan sendiri yang bekerja, berkatilah kami semua dalam menjalankan kehidupan ini. Demikian Tuhan, seru sembahyang dan ucapan syukur kami hanya kami pinta di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan sukacita, bekerjalah dengan setia. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah, kebangkitan Yesus akan menyertai saudara-saudara. Kidung Jemaat 408, mari kita nyanyikan bait yang pertama. Yang
Sekarang arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, dan masing-masing saudara menerima berkat Tuhan. Anugerah damai dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus yang melampaui segala akal, dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara, mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu yang sudah kita bangun pada pagi ini. Semoga setelah ibadah ini selesai, kita akan mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Akhirnya kami sampaikan, jaga kesehatan, selamat hari Minggu, sampai bertemu dalam ibadah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.